Ada satu ulama mengatakan bahwasanya pertanyaan yang tepat akan membuka ilmu yang tepat. Karena ilmu itu seperti tempat penyimpanan dan pertanyaan itu adalah kuncinya. Coba kita praktekin ya. Kalau ada orang bertanya, gimana caranya sholat? Atau apa itu sholat? Itu ujungnya pasti fikih yang bersifat fisik. Tapi kalau orang bertanya, kenapa kita sholat? Maka pasti hasil jawabannya adalah akidah atau tauhid. Jadi tauhid sama akidah itu sebenarnya bisa kita samain. Iman, tauhid, akidah itu sama sebenarnya. Artinya adalah sebuah prinsip dalam hal non fisik sebenarnya. Nah, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana memperkenalkan tauhid pada anak, kalau saranku sih jangan di-load dulu dengan perkara-perkara yang bersifat fisik. Jadi sholat bisa di skip dulu sebenarnya, atau misalnya kayak puasa bisa di skip dulu sebenarnya. Ini memang mungkin unpopular, tapi ini justru yang terjadi pada para sahabat dan Rasul. Rasul itu tidak pernah memberikan load pada anak-anak soalan ibadah, atau tidak pernah memberikan load pada anak-anak soal kayak ritual-ritual. Bahkan kalau kita lihat di awal-awal Islam, even kepada orang-orang tua dan orang dewasa saja, Allah tidak pernah dan Rasul tidak pernah memberikan load fisik kepada mereka terlebih dahulu sebelum selesai load non fisiknya. Apa tuh Ustaz? Nah, load non fisiknya adalah pertanyaan why tadi. Jadi sebenarnya kalau kita ajarin pada anak sebenarnya adalah berfokus pada pertanyaan why. Kenapa sih itu misalnya? Kenapa sih? Contoh misalnya kayak gini misalnya. Untuk anak-anak yang masih belum terlalu sempurna akalnya, mungkin kita bisa kasih kayak monkey see, monkey do gitu kan ya. Misalnya contoh kayak mereka cuma lihat orang tuanya sholat, lalu mereka ikut sholat, nggak ada masalah. Tapi begitu akalnya berkembang, maka itu langsung diarahkan pada pertanyaan why, dan jangan disibukkan, jangan dibebani dulu dengan sholat menurutku. Karena kalau dibebani dengan sholat yang Mbak sampaikan tadi, ujungnya itu jadi beban nantinya. Rasulullah misalnya mengatakan bahwa saya ajarilah anakmu untuk sholat ketika dia umur 7 tahun. Dan ada patokannya itu, Ustaz? Ada patokannya. Jadi 7 tahun ajarin anak-anak, tapi nggak perlu diwajibkan. Nanti kalau sudah 10 tahun dia belum mau untuk sholat, baru dia harus diajarin untuk ada konsekuensi, yaitu ada dipukul ketika dia nggak mau sholat. Tapi dipukulnya juga ada artinya nanti, bukan dipukul ekstrim dan brutal. Tapi sebelum itu adalah Rasul sering memicu pertanyaan-pertanyaan yang bersifat why tadi. Misalnya ketika Rasul ketemu dengan Ibnu Abbas, lalu kemudian berkata, Ibnu Abbas, ketahuilah sesungguhnya manusia-manusia itu nggak bisa mendatangkan manfaat bagi kamu, dan nggak bisa mendatangkan juga keburukan bagi kamu. Hanya Allah tempat kamu berlindung. Minta kamu perlindungan pada Allah. Kalau kamu berharap, hanya berharap pada Allah, jangan pada manusia. Karena kalau manusia berkumpul dan pengen ngasih kamu kebaikan, mereka nggak bisa ngasih kebaikan kalau Allah nggak ngasih. Dan kalau mereka berkumpul memberikan keburukan, maka mereka nggak akan bisa ngasih keburukan kalau Allah nggak ngasih. Maka semuanya dikoneksikan pada Allah.